Hai teman-teman, balik lagi di Jawa Japan Channel. Kali ini aku mau bikin video tentang aku beli mobil di Jepang, mobil baru. Ini dia mobil baruku. Untuk membeli mobil di Jepang tidaklah segampang ketika kita akan mau beli mobil di Indonesia. Jadi banyak banget sorry yang harus kita kumpulkan. Sorry itu apa namanya? Jadi dokumen kayak gitu. Yang pertama yang harus kita penuhi persyaratan agar bisa membeli mobil di Jepang adalah menkyo atau SIM. SIM Jepang itu sangat penting. Itu pasti akan ditanyakan. Gimana bisa mengemudi mobil kalau kita SIM aja nggak punya, kayak gitu. Pasti kan jadi pertanyaan. Jadi yang pertama ditanyain pasti adalah SIM Jepang. Kalau nggak punya SIM kita nggak bisa beli mobil. Terus yang kedua adalah Sako Someisho. Itu kayak sertifikat kalau kita itu punya garasi loh. Aku itu punya buat naruh mobil itu. Jadi mobil itu nggak aku taruh di jalan. Beda kan kalau di Indonesia walaupun nggak punya garasi bisa titip parkir di jalan kan. Kalau di Jepang nggak bisa guys. Jadi kita harus punya yang namanya Sako Someisho. Itu kita dapat bisa di kantor kepolisian atau di kalau misalnya rumah kita sewa itu di Fudosang atau apa tuan yang punya yang nyewain rumah tersebut. Untuk dapetin Sako Someisho cukup murah kok. Kita cuman bayar sekitar 3.000 yen atau sekitar 350.000 rupiah. Terus abis itu Jitsuin itu ingkang. Kalau populer kalau di Jepang itu yang namanya setiap pribadi itu pasti punya ingkang atau stempel pribadi bahwa ini tuh kalau di Indonesia tanda tangan lah ya. Kalau di sini tuh biar nggak lipet gini tanda tangan gini, jadi pakai ingkang. Dan ingkang Jitsuin ingkang ini beda dari ingkang yang biasanya yang untuk buka rekening bank. Jadi stempelnya tuh agak gede. Terus biasanya cuma tertulis nama marganya aja. Jadi Jitsuin ini bisa diturunin ke anak cucunya. Kayak gini nih Jitsuin gitu. Terus kalau persyaratan kalian udah terpenuhi semua, barulah nanti itu bisa diproses untuk pembeliannya via baik itu cash ataupun kredit. Syaratnya sama. Cuman kan kemarin aku berinya cash, jadi aku kurang paham kalau untuk kredit di Jepang itu kayak apa. Kalau untuk cash tinggal transfer ke dealernya tersebut, rekeningnya akan dikasih tahu kita nomor rekeningnya, terus kita transfer ke nomor rekening tersebut. Jadi guys, untuk beli mobil di Jepang itu nggak mudah juga. Walaupun harga mobil di Jepang itu yang second itu lebih murah, cuman yaitu persyaratannya kita harus memenuhi. Nggak semuanya bisa beli mobil di Jepang. Untuk standar harga mobil Jepang itu kalau baru sih rata-rata hampir sama kayak di Indonesia. Cuman kalau udah kalau udah second yang contohnya 10 tahun yang lalu no kuruma, jadi mobil yang udah 10 tahun yang lalu udah jalan kayak gitu, murah-murah banget. Tapi walaupun yang masih sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu itu juga masih mahal guys. Jadi tapi semahal-mahalnya mobil Jepang masih mahalan di Indonesia kok mobil secondnya, apalagi mobil yang kelas atas kayak itu, kayak contohnya Harrier gitu. Di Indonesia kan masih mahal, kalau di Jepang tuh udah murah.
Jadi mobil yang aku beli kali ini adalah CHR. Dia hybrid 1800 cc dan dia irit banget bensinnya. Dari segi eksterior emang didesain untuk anak muda ya guys. Jadi kalau yang udah agak tua gitu jarang yang beli mobil ini. Kebanyakan kalau udah ada agak tua sih milih Nissan Serena atau Velfire, Alphard kayak gitu ya, Foxy, pokoknya yang gede-gede. Jadi yang mobil kecil kayak gini biasanya untuk orang-orang yang masih muda yang masih belum punya anak. Jadi ada seat heaternya. Seat heater itu untuk pemanas kursi. Jadi kursi penumpang sama sebelah sini juga ada. Terus CD juga bisa. CD-nya dia agak lucu ya. Kayak gitu, terus nanti CD-nya dimasukin di sebelah situ. Jadi kalau muter televisi juga bisa. Bisa lihat televisi di mobil juga. Bisa juga Bluetooth. Jadi Bluetooth itu nanti disambungin ke HP aku. Untuk desain dari CHR ini mengadaptasi dari diamond, jadi kayak bentuknya ini langit-langitnya ada diamondnya, terus bentuknya ini lampu juga kayak ada diamondnya, mulai dari tombol apa buat setting gitu diamond semua, terus yang mirrornya juga diamond. Pokoknya ini serba diamond. Ini juga bentuknya diamond, ini diamond. Terus bahkan tempat untuk tempat minum juga diamond. Ini juga bentuknya diamond. Terus apa namanya? Ini untuk pintunya juga kesannya diamond. Situnya tadi desainnya kayak gini guys. Ini juga coraknya diamond gitu. Pokoknya segi 4 lah gitu. Sama. Terus ini juga ada kamera belakang. Jadi kamera belakangnya kita kalau mau parkir nggak usah bingung-bingung lihat belakang, lewat monitor nanti bisa. Terus ini karena hybrid, jadi pas lagi dinyalain itu bener-bener sunyi, nggak kedengeran mesinnya. Jadi halus banget. Ini keadaan nyala tapi kayak nggak kedengaran suaranya. Kayak gitu guys. Kalau kita mau mengetahui baterai mobil ini bisa dipijak membantu. Terus macam-macam ini 1 liter berjalan berapa kilometer juga bisa dilihat. Jadi iritnya berapa, karena jarak rumahku dekat cuman segitu aja. Ini per 1 liternya ditulis 16 km, aslinya bisa sampai 20 km itu per liter. Terus ini termasuk isi bensin, jadi bensinnya kalau full itu bisa berjalan berapa kilometer. Jadi bensinnya ini masih bisa jalan sekitar 804 km.
Dan untuk kursi dari pengemudinya, yang itu bisa naik turun, bisa dinaikkan, terus bisa diturunkan juga. Terus yang itu untuk situnya, jadi kayak bisa disesuaikan. Ini bisa mengembang, yang sebelah sini bisa ngembang, bisa ngecil. Oh, lucu kan? Di bawah pengemudi ada yang namanya repa, terus itu ditarik, nanti setirnya bisa di set mau gimana enaknya. Jadi mobil ini nggak terlalu tinggi, cuman lebar sama panjang. Tingginya cuman segini aku. Terus untuk kursi belakangnya juga nggak terlalu lebar, cukup satu. Beda gini. Terus ini perangku belakangnya luas banget, Hiroi. Jadi bisa muat sepeda satu, terus sama kayak ini belanjaan dan macam-macam. Demikian video aku tentang membeli mobil di Jepang. Semoga video aku bisa nambah wawasan pengetahuan kalian semua. Bagi kalian yang ingin mempunyai impian untuk beli mobil di Jepang, silahkan dipilih-pilih. Banyak banget mobil bagus di Jepang dengan harga yang lumayan murah daripada Indonesia. Terima kasih udah menonton Jawa Japan Channel. See you, bye bye.